حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah wal Furuq wat Taqasim Al-Badi'ah An-Nafi'ah, karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, yang mana ini adalah kitab yang menjelaskan tentang kaidah fikih, ya, yang namanya kaidah sudah kita jelaskan maknanya, yaitu jam'u qaidah, jamak dari qaidah, yaitu aslun yatafarra'u anha furu'un katsirah, suatu pokok yang bercabang darinya berbagai macam masalah. Makanya di antara manfaat penting kita mempelajari kaidah, satu kaidah kita kuasai, maka ratusan bahkan ribuan masalah bisa kita selesaikan. Gitu ya, makanya ilmu seperti ini sangat dibutuhkan bagi orang-orang penuntut ilmu agama, ya, bahkan bagi orang-orang yang akan mengamalkan, seperti kaidah yang sebelumnya bahwa al-yaqin la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin itu tidak hilang dengan keraguan. Gitu ya. Pokoknya selama kita yakin, misalkan kita sudah wudhu tadi, kita tiba-tiba masuk masjid ragu, sudah batal atau belum, sudah kentut atau belum. Bagaimana kita menetapkan keraguan seperti itu? Bagaimana? Yang yakin yang mana berarti? Sudah wudhu. Enak kan? Iya. Contoh lagi di dalam hal muamalah jual beli. Kita misalkan ke pasar, kita belum yakin bahwa kita membeli barang, tiba-tiba barang itu sudah ada di sisi kita. Apa kemudian kita bawa, anggap aja rezeki nomplok gitu. Nah, barang ini kayaknya udah saya beli tadi gitu ya. Tidak, karena asal dari sesuatu itu belum terjadi akad sampai kemudian dia yakin. Nah, itu adalah kaidah satu ini. Kemudian masuk di dalam bab ibadah seperti sholat, kita ragu, ya sekarang kita sholat sudah berapa rakaat? 2 atau 3? 2 atau 3? Bagaimana? Mana yang ragu? 3. Mana yang yakin? 2. Bangun dengan yang yakin, berarti 2. Itu kalau kita sholat dan tidak tahu, betul-betul tidak tahu sudah berapa kita melakukan rakaat sholat. Ambil jumlahnya kecil, karena itu yang lebih yakin. Coba ya, Masya Allah. Satu kaidah namun bisa menjawab berbagai macam ratusan bahkan ribuan masalah. Nah, di sini di antara kunci kenapa para ulama, ya, mereka bisa menyelesaikan berbagai macam masalah, bahkan sesuatu yang itu mungkin belum ada di masa lalu. Maka mereka beristihad. Ini diantara yang membantu seorang melakukan istihad. Itu apa? Mengetahui kaidah fikih. Insyaallah kita akan masuk kaidah yang ke-12 dari kitab ini. Penulis kita mengatakan la budda minat taradi fi uqudil muawalat wat tabarru'at wal fusukhil ikhtiyariyah. Saya mengatakan la budda, harus, minat taradi, saling ridha, fi uqudil muawalat, di dalam akad muawadah. Muawadah itu adalah akad yang dia ngasih dan nerima. Ada dua pihak, ya, ngasih dan terima. Seperti jual beli. Ya, itu ada yang ngasih, ada yang nerima.
Ya, wat tabarru'at, dan akad tabarru'. Kalau tabarru' ini sifatnya adalah kedermawanan, seperti hibah, hadiah, wakaf, gitu ya. Itu tidak ada timbal balik di situ. Tidak ada saya ngasih ini kamu memberi ke saya ini, tidak ada. Beda kalau jual beli. Ya. Sebagai pembeli ngasih duit, penjual ngasih barang atau jasa. Nah, gitu ya. Makanya itu disyaratkan. Syaratkan dalam apa? Dalam akad tadi. Harus apa? Harus saling ridho. Sehingga kalau saling ridho itu mengharuskan bahwa kedua belah pihak dia betul-betul tahu tentang apa yang dia akan nanti sepakati dalam akad tersebut. Contoh jual beli. Maka di dalam jual beli nggak boleh yang namanya adanya jahalah, ketidakjelasan. Baik tidak jelas dari sisi barang, ya, atau jahalah dari sisi harga barang, atau jahalah dari sisi tentang tentang penerimaan barang, penyerahan barang. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak adanya hal ini menyebabkan mereka tidak saling ridho. Contoh yang pertama, tidak boleh adanya jahalah, ketidakjelasan di dalam barang. Kita datang ke toko, ya, kita harus jelas kita mau beli barang apa. Kemudian mungkin kalau elektronik disebutkan speknya gitu ya. Misalkan kita beli HP mereknya apa, kemudian yang tipe yang mana ini, baru atau second, kan gitu, harus jelas. Kenapa? Dengan kita kedua belah pihak saling mengetahui hal tersebut, ini bisa membantu saling ridho. Makanya kalau saya beli HP, siap, nggak nanya ini merek apa, harga berapa, gitu. Langsung kirim saja. Ini sangat besar kemungkinan terjadi terjadi niza di situ, terjadi persengketaan dan permusuhan. Yang di otak dia Vivo mungkin tipe berapa yang harga 3 juta, yang dikirimnya HP jadul harga 250.000. Ya berantem sampai rumah. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi terjadi jahalah dari sisi dari sisi mabi, barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, tidak boleh ada jahalah dari sisi harta. Harganya. Harus transparan. Ini barang merek ini, tipe ini, berapa harganya? Gitu ya. Baru atau second misalkan, harganya sekian juta. Harusnya berjelas di situ. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan saling ridho. Tidak kemudian selesai akad saling bermusuhan. Kenapa? Salah satu pihak merasa dirugikan dan ditipu. Adapun yang ketiga tadi kita sebutkan harus jelas dari sisi penyerahan barang. Jangan sampai pernah kita ingatkan, siap saya beli barang tanpa kita tanya kirim dari mana, karena belinya online. Ya sudah, ini harga barang HP misalkan 3 juta, tiba-tiba kasih alamat kirim, berapa biaya ongkirnya? 3 juta. Loh, emang dari mana? Oh, kirim dari Amerika. Dikiranya dikirim dari mana, kali Pucang. Insyaallah ya. Nah ini makanya tadi kita sebutkan sebab-sebab yang mengantarkan kepada keridhaan harus ada dalam suatu akad. Dalam suatu akad. Itu akad contohnya jual beli. Atau yang kedua adalah akad pernikahan. Perlu tidak saling ridho? Iya. Antara calon suami, calon istri harus ada keridhaan di situ. Makanya dalam syariat diperbolehkan seorang lelaki melihat wajah, ya, dan tangan calon istrinya. Bahkan Rasul ketika melihat ada sahabat yang mau menikah, Rasul bertanya, apakah kamu sudah melihat? Belum ya Rasul, lihat dulu. Jangan sampai kemudian seakan-akan beli marmut dalam karung gitu. Tapi tentunya dengan batasan-batasan yang disebutkan para ulama. Ini berarti kan ini tidak diperluas tentang masalah bolehnya melihat calon istri, calon mempelai perempuan. Ini ada kaidah-kaidah, ada ketentuan-ketentuan yang itu sangat ketat kata para ulama.
Kita jangan bergampangan, jangan bermudah-mudahan. Ya, jangan belum apa-apa sudah kirim-kirim salam. Belum apa-apa sudah tukar nomor HP. Keliru itu. Kenapa? Ini bisa mengantarkan kepada perkara yang lebih besar. Kecuali tukar HP kalau memang sudah terjadi lamaran misalkan. Ya mungkin keperluan nanti membicarakan bagaimana acara pernikahannya mungkin. Itu pun kalau memang bisa dihindari, ya bukan mempelai yang ini mungkin lewat bapaknya, ahsan, lebih selamat. Ya, lebih selamat. Itu syariat luar biasa. Kenapa? Hal ini bisa mengantarkan kepada perzinahan dan sebagainya. Kita ulang lagi, jadi dalam akad nikah pun demikian. Hendaknya kedua mempelai ini mereka saling tahu. Agar jangan sampai kemudian pas sudah menikah terjadi merasa ditipu. Nikah ternyata suaminya perempuan. Ya mumet. Ya, kok bisa-bisanya ya? Nikah ternyata setelah sekian bulan baru tahu itu perempuan. Bernikah dengan perempuan. Gitu. Ya namanya lesbi gitu ya. LGBT gitu kan. Masya Allah. Kok bisa-bisanya? Misalnya ya, ini harus dipastikan, mungkin zaman sekarang dipastikan ini. Ya, kalau kita punya anak laki-laki atau perempuan, harus pastikan ini yang datang ini kamu betul-betul laki itu perempuan. Kalau mencurigakan. Tapi insya Allah kalau orang sudah kenal agama tidak demikian. Nah ini, jadi dalam akad pun demikian. Apa tadi? Ulangi lagi bahwa harus ya saling ridho di dalam akad muawadhat. Muawadhat itu tadi akad yang ada kedua belah pihak, satu ngasih, satu memberi. Tapi kalau tabarruat itu adalah akad yang sifatnya kedermawanan. Sifatnya akad kedermawanan. Ya. Wal fusu al-ikhtiyariyah, dan juga memfasakh ya ikhtiyariyah. Kemudian kata beliau, kita baca. Wa qad dalla ala dzalikal kitab was sunnah wal ijma'. Dan menunjukkan hal itu dalilnya ada Alkitab, Sunnah, dan Ijma'. Ya, ini tentang diwajibkan saling ridha. Kama qala ta'ala fi uqudil mu'awadhat, seperti firman Allah dalam akad mu'awadhat tadi. Akad itu kata para ulama ada dua. Akad ya secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama akad mu'awadhat, yaitu timbal balik. Satu ngasih, satu beri. Seperti jual beli, seperti sewa menyewa, ya satu menyewa misalkan tempat, ya, satu pihak dia membayar, itu muawadhat. Kemudian apa lagi? Ya, yang sifatnya itu musyarakah, itu orang berserikat misalkan, itu termasuk muawadhat. Adapun yang kedua ada tabarruat. Itu akad yang di situ tidak ada timbal balik, ya, cuma satu pihak, seperti hadiah. Nah, kalau untuk seperti ini keridhaan dari satu pihak, dari pemberi. Jadi kalau dalam bab hibah atau hadiah, yang penting yang ngasih itu ridho, gitu ya. Walaupun yang menerima mungkin kurang ridho, gitu ya. Atau dalam artian tidak jelas ya di situ. Misalkan punya saya mau ngasih hadiah ke kamu, ini dibikin kado sudah. Bagaimana kalau ternyata hadiah itu tidak disebutkan hadiahnya isinya apa? Kan jahalah, kan tidak jelas. Boleh atau tidak? Boleh. Ya untung-untungan namanya hadiah kan gitu. Nih saya kasih hadiah kepada Anda gitu. Dibuka ternyata kardus pertama, ada kardus lagi 2, 3. Oh ternyata cincin 10 gram gitu ya. Masya Allah, boleh. Kenapa di situ dibolehkan? Karena akadnya akad tabarru'ah. Ya, ada jahalah sedikit, nggak ada masalah. Nah, gitu ya. Adapun dalil dari Al-Quran, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta satu dengan yang lainnya ya dengan cara zalim.
Kecuali apa? Kecuali jual beli yang dia saling ridho. Perhatikan, jual beli yang saling ridho. Berarti kalau jual beli di situ ada paksaan, bagaimana? Tidak sah. Harus beli ya, kalau nggak beli, awas motormu sama kempesin nanti gitu ya. Kalau mungkin di tempat wisata, pendatang diancam, awas ya, kalau kamu nggak beli, kamu habisin, gitu ya. Perhatikan, itu tidak sah. Karena apa? Syarat sahnya jual beli adalah saling ridho di antara kedua belah pihak. Ridho. Ya. Anak kecil pun mereka beli barang harus ridho. Makanya kalau anak kecil dia beli barang yang sifatnya mahal, ya, anak kecil membeli HP harga 2 juta misalkan, anak TK ke counter membeli HP, nggak sah itu. Nah, anak kecil ya ridhonya mereka ketika jual beli apa? Ya permen, mungkin donat yang 2000-an, donat biasa 2000, kemudian beli satu dimahalin jadi 2500, protes anak TK itu, Pak, mahal toying. Kemarin 2000 dia 1500. Harusnya bisa jajan 2 kali gitu ya. Protes anak-anak itu. Anak TK, anak kelas 1. Makanya coba kalau lihat ya, saya kadang memperhatikan anak-anak itu. Mereka kalau jajan udah bisik-bisik, jangan jajan ke sana. Sukanya harganya dimahalin. Anak kelas 2 SD gitu ya. Jadi mereka kalau didoli mengerti. Nah, gitu. Makanya anak-anak pun diperlukan yang namanya saling ridho. Kemudian kata Syekh, li'anna tijarata ismun jami'un likulli ma yuqsadu bihi ar-ribhu wal kasbu. Karena yang namanya tijarah adalah nama yang mencakup segala yang dimaksudkan dengannya dia mendapatkan keuntungan dan usaha. Jadi tijarah dalam bahasa Arab bukan sekedar jual beli. Seorang sewa menyewa, gitu ya. Itu juga apa? Termasuk tijarah. Ya, tijarah. Kemudian apa lagi? Dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya, beliau mengatakan fala budda fiha minat taradi baina tarfain. Maka harus ada keridhaan dari kedua belah pihak. Satu, ini tentang tabarruk. Wa qala ta'ala fi uqudi tabarruat. Adapun dan Allah berfirman tentang akad tabarruk, akad kedermawanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa atun nisaa saduqatihinna nikhlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan berikanlah istri-istri kalian apa? Saduqatihinna. Soduk, ya, sodak itu nama lain dari mahar. Apa mahar? Mas kawin. Jadi mas kawin dalam syariat juga dibahasakan dengan sodak. Kenapa dikatakan sodak? Kata para ulama, sodak itu diambil dari kata sodako, itu jujur, benar. Maksudnya bahwa seorang yang dia memberikan mahar, ini menunjukkan bahwa dia betul-betul jujur mau menikahi wanita tadi. Bukti kejujuran dia menikahi dengan apa? Memberi mahar. Makanya mahar itu apa? Disyaratkan. Ya, disyaratkan. Sampai Rasul ketika ada seorang, ya Rasul tolong nikahan saya dengan wanita ini. Rasul bertanya, apakah kamu punya sesuatu? Enggak punya. Duit enggak punya, ini enggak punya. Untuk apa? Bayar mahar. Rasul mengatakan, iltamis walau khatamin hadid. Carilah mahar walaupun cincin dari besi. Dia pulang ke rumah, ya di lemari nggak ada, di loker nggak ada gitu. Karena dulu nggak ada bengkel. Kalau sekarang enak kata Pak Nanang ya, ambil apa namanya Nanang gitu. Baut, satu baut bisa untuk mahar, coba perhatikan. Rasul kesannya mendapati apa-apa gitu. Apa kamu punya sesuatu dari Al-Quran? Ada, dijelaskan surat ini dan surat ini. Rasul mengatakan, ya nikah dengan apa? Dengan Al-Quran tadi. Ketika Rasul SAW menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, Ali nggak punya apa-apa itu. Ali nggak punya apa-apa. Maka Rasul mengatakan, apa yang kamu nanti kasih ke istrimu itu? Rasul nggak punya apa-apa saya, kata Ali. Lah gimana dengan kamu itu? Punya baju besi itu. Perhatikan. Akhirnya Pak, Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah
dengan mahar apa? Baju besi. Baju besi sih berapa harganya? Ya, harganya macam-macam. Cuman sebagai syahid Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membeli sekarung gandum kepada orang Yahudi, ya, beliau nggak punya uang, makanya Rasul ngutang kepada Yahudi tadi. Cuman menjadikan baju besi beliau sebagai apa? Sebagai apa? Jaminannya. Coba, yang namanya jaminan itu kan nilainya mirip dengan barang yang dibeli, kan gitu. Berarti apa? Kemungkinan yang baju besi itu harganya seperti sekarung gandum. Berapa harganya Mas Anto? 300.000? 400.000 berarti. Berarti apa? Itu nilainya. Perhatikan ya. Nilainya Ali menikahi siapa? Fatimah. Sekitar 400.000. Dan itu yang Rasul lakukan ketika menikahi istri-istrinya. Sekitar itu. Sekitar 400-500.000. Nah gitu kan. Nah ini Allah mengatakan, dan berikanlah wanita istri-istri kalian apa? Mas kawinnya. Tapi sekali lagi bahwa mas kawin yang paling bagus, yang paling ringan. Sampai Rasul mengatakan, a'dhamun nisa'i barakatan aisaruha mu'natan. Ya, wanita yang paling banyak berkahnya adalah wanita yang paling ringan maharnya. Gitu. Jadi kita jangan bangga-banggaan kalau punya anak perempuan mahal-mahalan, jangan. Itu bukan wanita yang paling berkah. Tapi keberkahan wanita dengan apa? Dengan paling ringan dan murahnya apa? Mas kawin. Jadi kita bukan jual anak perempuan. Ini sebagian kita lah aji mumpung, inilah calonnya lah kayak ini gitu. Ini tergambar seperti orang beli jual anak, perhatikan ya. Iya. Nah, maka Allah mengatakan, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Namun ini mahar sudah dikasih, ini mahar sudah diserahkan. Namun kata Allah, fa in tibna lakum, apabila si istri itu dia dengan sukarela mengembalikan kepada suaminya. Apa kata Allah? Fakulu, silahkan ambillah hani amari'a dengan senang hati. Jadi ini mahar sudah dikasih. Suami mungkin punya kemampuan, mungkin istrinya mau mahar apa, udahlah apa saja. Ya, sendal jepit juga nggak apa-apa kan gitu. Cuma namanya suami mungkin dia kemampuan, sudahlah saya ngasih misalkan 10 juta, gitu kan. Dengan keridhaan istri, begitu terjadi akad nikah sudah, yang 5 juta kembalikan. Untuk apa? Untuk modal hidup, gitu ya. Ya harusnya nyari kontrakan, gitu ya, dikasihkan. Apa kata Allah? Kalau memang istri ngasih itu dengan kerelaan jiwa, dengan keridhaan, fakulu, maka ambillah itu semua, gitu ya. Disyaratkan apa itu? Disyaratkan adalah ridho. Berarti nggak boleh kalau kemudian di akad disebutin ini apa namanya, maharnya 10 juta, begitu di kamar, dek awas ya, 5 juta harus kembalikan lagi ya. Nah, itu paksaan, nggak sah seperti itu, gitu ya. Harus apa? Dengan keridhaan. Nah gitu. Itu hukum asal. Hukum asal akad tadi dalam baik tabarruat maupun muawadhat harus apa? Harus saling ridho. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, wa hada yustathna minhu idza kana al-ikrah bihaq. Fa innahu la yushtaratu fi taradi ka bai'i malil mahjur alaihi li wafa'id dainin fa innahu la yushtaratu ayyarda. Nah, dikecualikan dari kaidah ini, yaitu ketika seorang dipaksa karena hak. Ini penting Bapak sekalian. Ada seorang dipaksa jual barang karena hak. Ya, maka tidak disyaratkan saling ridho. Seperti apa? Apa ada? Apa namanya? Orang dipaksa jual tapi itu benar. Beliau mengatakan kabai'i malil mahjur, seperti orang yang dipaksa untuk orang yang dipaksa untuk menjual barangnya. Itu apa? Dari harta orang yang mahjur, yaitu orang yang disita. Nanti ada dalam fikih ada pembahasan al-hajar. Jadi seorang yang dia itu terlilit hutang, ya, hutang di mana-mana, atau hutang ke satu orang tapi tidak bisa membayar, maka orang yang memiliki piutang yang ngutangi sama dia boleh lapor ke pemerintah, ke mahkamah. Ya, maka di situ disidang. Ya,
Kalau ternyata ya hakim menetapkan bahwa Pak pokoknya harus harus dibayar. Gak punya uang, kamu punya aset apa? Misalkan ya, punya asetnya berupa mobil. Hutangnya 50 juta, dia punya mobil seharga 60 juta. Boleh nggak kemudian pemerintah ini langsung ambil mobilnya dijual, dipaksa? Dia mengatakan, saya nggak ridho, saya nggak rela mobil saya dijual, nggak urusan. Gitu ya. Itu harus dijual ketika apa? Pemerintah, hakim telah ketok palu, dia harus membayar utangnya. Itu namanya Pak orang yang mahjur, orang yang dihajar gitu. Itu pemerintah di situ. Mau tidak mau harus dijual. Gitu ya. Nah, itu namanya apa? Jual beli yang dipaksa. Itu namanya jual beli yang dipaksa dengan hak. Itu sah. Gitu ya. Nah, gitu. Itu sah hukumnya. Walaupun dia tidak ridho, maka wajib beridho di situ. Dipahami ya? Nah, jadi ada keadaan tertentu. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fahadha tabarru' min az-zawja ar-rasyidah li zawjiha bil mahri aw bi ba'dihi syaratallahu bihi tiba nafsiha wa huwa wa hadha huwa ridha. Kita kembali kepada tadi wanita yang mengembalikan sebagian maharnya kepada suaminya. Beliau mengatakan, dan kedermawanan istri yang rasyid ini kepada suaminya untuk apa? Untuk memberikan atau mengembalikan mahar yang ada, baik semua atau sebagiannya, boleh dengan syarat apa? Fihi tibu nafsihi, yaitu dengan keridhoannya. Ya, dengan keridhoannya. Kalau tidak ridho nggak boleh. Ya. Fajami'u tabarru'at nadhirus shadaq. Maka semua akad kedermawanan itu disamakan dengan mas kawin. Ya, seperti tadi ada orang mewakaf. Boleh dipaksa? Tidak boleh. Harus dengan keridhaan jiwanya. Ya. Harus dengan keridhaan jiwanya. Ngasih hadiah. Ini perhatikan ya, kadang-kadang ada orang ngasih hadiah dipaksa. Ya, dipaksa. Seperti apa? Dia dapat bantuan. Mohon maaf ini. Dapat bantuan. Saya mau memperjuangkan ini, kamu dapat bantuan. Tapi ngasih hadiah saya. Perhatikan, paksaan itu. Nah, karena apa? Kalau tidak dia ngasih hadiah, maka apa? Tidak dibantu. Itu paksaan itu, nggak boleh. Tidak sah hadiahnya. Tidak sah hadiah berarti apa? Kita yang nerima hadiah itu sama saja memakan harta haram. Berarti kan ya. Jadi akad itu itu tabarruk. Tapi maka apa? Tetap disyaratkan padanya apa? Keridhaan. Enggak boleh dipaksa di situ. Gitu ya. Kemudian kata beliau, wal ijarah wal musyarakah wal waqf wal wasaya wal hibah la budda fiha min ridha al muta'aqidain. Ya, orang yang menyewa barang, orang yang melakukan akad musyarakah, kerjasama, wakaf, wasiat, hibah, itu harus saling ridho di antara kedua belah pihak. Nyewa barang harus ridho. Ya, jangan kemudian Pak harus sewa barang ini udah 2 bulan nggak disewa orang, harus pokoknya. Kalau nggak mau, nah nggak boleh. Kemudian wakaf juga demikian, wasiat juga demikian. Karena wasiat itu manfaat ya. Orang mau mati, dia mewasiatkan nanti harta saya ini untuk si fulan. Tapi syaratnya bukan ahli warisnya. Boleh. Dan itu membuat konsekuensi kapan orang yang mati ini, maka ahli waris belum boleh membagikan harta warisnya sebelum wasiat ditunaikan. Itu jangan sampai kemudian ada orang sudah tua renta, Pak, kamu harus ngasih wasiat ke saya ya. Tertulis sekarang. Membawa palu. Kalau enggak nih kepalamu tak palu. Nggak boleh itu ya. Nah, ini enggak sah. Kenapa? Karena di situ ada pemaksaan. Wa kadzalika nikah wa ghairuhu min jami'il uqud wal fusuh la tatimu illa bi ridha al mutasarrif fiha. Ya, demikian juga nikah dan pernikahan dan akad selainnya. Dalam seluruh akad
maka tidak akan sempurna kecuali dengan ridho kedua belah pihak. Kenapa? Karena akad tadi itu tunkilul amlak min syakhsin ila akhar. Ini memindahkan hak satu orang kepada orang lain. Harus ridho. Sekarang barang misalkan ya, HP misalkan seperti ini. Sebelum saya jual ini punya saya. Begitu saya jual, maka ini apa? Sudah berpindah kepemilikan. Sudah menjadi pembeli, punya pembeli. Maka di situ harus ada keridhaan. Saya wakaf, ya, itu harus ada keridhaan. Kenapa? Karena begitu saya wakafkan, maka misalkan rumah ini sudah bukan lagi milik saya, tapi apa? Milik nadhir wakaf atau milik kaum muslimin yang diwakafkan kepadanya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau mengatakan, wa yustatsna min hadzal asl am man ukriha ala aqdin au fashin bihaqqin. Dan dikecualikan dari pokok yang umum ini, yaitu seorang yang dia dipaksa pada satu akad atau fasih tapi dengan hak. Dengan hak ini. Itu baru boleh. Seperti kata beliau, fadhabitu dzalik, dan ketentuannya adalah idzam tana'al insanu mimma wajib alaihi ulzima bihi wa kana ikrahuhu bihaq. Apabila seorang dia tidak mau melakukan yang menjadi kewajiban dia, ya, maka ulzima, maka dia diharuskan untuk melakukan. Dan paksaan itu dikatakan sebagai paksaan yang dibenarkan. Dia punya kewajiban. Seperti tadi beliau mengatakan di sini ya, fa idza ukriha ala bai'i malihi liwa faidainihi aw li syira'i ma yajibu syira'uhu min nafaqatin aw kiswah aw nahwiha fa hadza ikrahun bihaq. Contoh, beliau mengatakan apabila seorang dipaksa untuk menjual hartanya, menjual barangnya, untuk apa? Untuk melunasi hutang. Tadi gambarkan tadi ya, ada dia utang ke si A, tidak bayar-bayar, akhirnya si A lapor ke mahkamah, ke hakim. Hakim mengatakan harus dibayar. Kamu punyanya apa gitu? Punyanya mobil, harus jual mobilnya. Walaupun dia nggak itu harus. Atau, ini contoh pertama. Atau misalkan dia harus membeli sesuatu. Contoh, ada seorang, dia punya anak, punya istri. Ya, anaknya bajunya cuma satu. Baju tidur, baju sekolah, baju main gitu kan. Cuma satu. Dalam keadaan bapaknya itu ada. Akhirnya anak ini ngelampor ke mahkamah. Mungkin enggak? Dan itu hak anaknya. Bapak minta baju, gampang. Itu masih bisa dipakai ini. Misalkan ada ya. Akhirnya apa? Anak ini lapor ke pemerintah, ke mahkamah. Dan pemerintah mengatakan, Pak, Anda wajib membelikan baju untuk anak. Walaupun kali itu pemerintah berhak ngambil harta dengan paksa ke pasar membelikan baju kasih anaknya misalkan. Ya, dia itu apa? Tidak menunaikan kewajiban. Apa? Kewajiban memberi pakaian untuk anak. Maka boleh dia dipaksa untuk membeli. Ya. Atau bahkan apa? Kita ngambil haknya. Sebagaimana dulu ada seorang wanita, ya, istrinya Abu Sufyan datang kepada Rasulullah. Rasul, Abu Sufyan ini orangnya pelit. Kenapa? Nggak pernah memberi nafkah yang bisa mencukupi aku dan anakku. Apakah boleh aku ngambil hartanya tanpa keridhaannya, tanpa sepengetahuannya? Rasul mengatakan, ambillah ya harta suamimu seukuran yang bisa mencukupi kebutuhan kamu dan anak-anakmu. Perhatikan, boleh ngambil tanpa keridhaannya, tapi apa? Jangan aji mumpung. Ya, ambil sebutuhnya, misalkan kebutuhan sehari sekian puluh ribu, ambil segitu. Jangan aja mumpung lah. Ini mumpung boleh kata Rasul, ambil sekalian 2 juta jalan-jalan ke mall. Nah, boleh, itu zalim gitu ya. Nah, itu termasuk apa? Sesuatu yang dipaksa, tapi apa? Diperbolehkan di situ. Seorang tadi beli sesuatu ya dipaksa, boleh. Kenapa? Karena dia menelantarkan kewajiban dia. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk di dalamnya adalah misalkan ada 2 orang, ya 2 orang dia berserikat. Misalkan berserikat pada satu mobil. Misalkan A sama B dulu baik-baikan.
Yaudah, kita kayaknya sering butuh mobil loh, kita beli barang yuk, kalau beli sendiri belum mampu. Akhirnya A sama B patungan, musyarakah, ya, bersepakat beli ya 1 unit mobil. Mungkin misalkan dia iurin masing-masing 50 juta. Gitu ya. Kemudian di situ salah satu pihak dia butuh sekali uang. Ya. Ini mungkin ada keperluan, ini istrinya mau melahirkan, ini harus segera butuh biaya misalkan. Gitu ya. Gimana nggak punya yang lain lagi? Maka salah satu pihak, Mas gimana jual mobilnya? Jangan, saya masih butuh. Nah gimana? Apa mobil diparuh 2? Ya nggak mungkin. Nah akhirnya apa? Satu orang ini dia apa? Lapor ke hakim. Pak Hakim, ini saya lapor ini. Kita berserikat satu mobil, saya butuh banget uang. Tapi apa? Ini apa namanya? Teman saya ini nggak mau jual, gimana? Nah, gitu. Akhirnya mahkamah ketok palu, tok tok, harus dijual. Walaupun saya nggak ridho ini, pokoknya mobil saya masih senang sekali. Suruh bayar nggak mau, nggak punya duit misalkan. Bagaimana? Walaupun dia nggak ridho, tetap sah apa tadi dijual mobil tadi, gitu ya. Nah, ini kecualian, ini pengecualian. Wa kadzalika man wajaba alaihi talaqu zaujati li zaujatihi li sababin minal asbabil mujibah famtana'a ujbiru ala alaihi bihaq. Demikian juga seorang yang dia wajib mentalak istrinya karena suatu sebab. Wih, apa ada? Ada seorang dia wajib mentalak istrinya. Bisa mungkin? Bisa. Ketika istrinya adalah baghiyah, wanita pelacur atau melacur. Kan gitu? Ya. Ternyata apa? Suaminya ini tidak mau menceraikan eman-eman. Hoyong kene. Cinta kene kalau Mas Anto kan gitu ya. Lopi-lopi. Ah, bagaimana kalau misalkan naudzubillah itu wanita sudah jahat sekali gitu. Maka ujibiru alaihi bihaq. Maka dia dipaksa dengan kebenaran. Gitu dipaksa dia. Masa bergabung dengan wanita seperti itu ya di keluarganya, ini bahaya sekali. Anak-anaknya misalkan jadi terpengaruh. Gitu. Jadi apa ini ya beberapa contoh dari pemakaian hak ini, bahwa sekali lagi apa kaidah ini. Jadi sekali lagi bahwa dalam akad baik itu muawwadh maupun tabarru'at secara hukum asal wajib saling ridha. Kecuali kalau di situ ya ada paksaan tapi dengan hak diperbolehkan. Ya tadi seperti seorang dipaksa untuk menjual barangnya karena apa? Dia tidak menunaikan kewajiban bayar hutang, atau dia wajib apa dipaksa untuk membeli barang karena apa? Dia tidak menunaikan kewajiban anaknya misalkan atau istrinya. Wal alami shawab, mungkin ini ya bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Dari bapak-bapak ada nggak yang di sini dulu? Ya. Misalnya jual beli itu misalkan kita jual beli satu barang gitu ya. Di awalnya itu kan ada calo gitu. Calo. Iya, misalkan kalau ini jual minta fee berapa persen gitu dari awal gitu. Kan tidak masuk akal minta fee-nya itu misalkan 20% gitu ya. Atau ada 10% gitu. Iya. Itu gimana? Iya. Kalau calo dalam syariat namanya simsar. Kalau dalam artian dia itu menjadi perantara antara penjual dan pembeli, itu boleh saja, ya, boleh saja ya. Jadi cuman di situ bahwa kalau dia kan kesepakatan fee itu harus disepakati, ya, ridhonya di situ. Berapa fee-nya? 1% misalnya. 1% kalau dari 100 juta kan lumayan ya. Berapa? 1 juta kan? Gitu. Nah, itu jadi kalau ridhonya di situ, itu saling sepakati berapa fee-nya nanti. Boleh juga ya. Jadi kalau simsar ataupun jadi maklar, calo, boleh. Ya, boleh seperti itu. Cuma kadang-kadang nih, ya nanti aja lah terserah mau dikasih apa, pasti kasih sedikit. Marah. Di belakang itu, Nah, iya gitu.
Di situ. Makanya kalau dia sudah berani mengatakan udah sebisanya nanti seridhonya, ya sudah konsekuensinya dikasih 50.000 matur kesuwun. Dikasih 100.000 atur nuhun. Iya. Karena Mas Aldian ada? Ada satu. Assalamualaikum. Ada sebuah kronologi, si A pinjam uang si B Ya. dan keduanya ridho di atas akad. Dalam kewajiban si A mengembalikan setelah ada kelonggaran rezeki. Nah, setelah berjalan sekian waktu, si B memberikan pekerjaan ke si A dengan bayaran per hari yang sudah ditentukan. Setelah si A mengerjakan pekerjaannya dan selesai, lalu menunggu dan berharap segera mendapatkan bayaran dari si B tersebut. Namun si B berkata, ini uang kamu yang sudah saya transfer, namun saya potong dari hutang kamu. Apakah cara yang dilakukan si B tersebut diperbolehkan dalam syariat karena si A belum tentu ridho atas Iya. pemotongan upah Masya Allah. yang dilakukan. Jadi gini, yang pertama itu jangan gitu, pemaksaan namanya ya. Jadi yang pertama bahwa kita menghutangi orang itu termasuk amal soleh. Bahkan Rasul pernah mengatakan bahwa orang yang menghutangi orang lain maka dicatat setiap hari pahala sedekah dengan jumlah uang yang kita pinjamkan. Jadi kalau misalkan ada seorang utang kepada kita 100.000, berapa lamanya? Insya Allah 1 pekan saya bayar. Maka mulai hari itu kita mendapatkan pahala seperti bersedekah 100.000. Begitu jatuh tempo sepekan misalkan, ternyata dia nggak bisa bayar. Mas, mohon maaf ya, belum bisa bayar. Kemudian kita kasih kelonggaran, ya sudah seminggu, sepekan lagi ya, bayar boleh. Mulai hari itu, mulai dia melanggar perjanjian awal, maksudnya batas waktunya ya, maka kita mendapatkan pahala sedekah 2 kali lipat. Ya, apalagi kalau kemudian kita sudahlah, itu nggak usah dibayar. Rasul pernah mengatakan, man andhara mu'siran au wadu alaih adallahullahu fi dhillihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia memberikan tenggang waktu kepada orang yang kesusahan bayar hutang kepada kita, dia kasih tenggang waktu, sepekan nggak bisa, sudah nggak apa-apa, pekan depan nggak bisa, mungkin beberapa hari lagi, atau bahkan dia merelakan sama sekali, apa kata Rasul? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada dia pada hari kiamat di padang mahsyar, yang ketika matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Nah, ini harusnya seperti itu. Apalagi tadi ketika dikisahkan di situ ada seorang mengutangkan, itu tidak dikasih batas waktu tertentu, selonggarnya, kan gitu ya. Ini perjanjian awal ini, selonggarnya kapan ada kelonggarannya dibayar. Ini Masya Allah, ini sebenarnya yang ngasih utangan itu Masya Allah. Ya, itu amal soleh luar biasa. Nah, adapun apa yang dia lakukan ketika kemudian dia kerja sama dirinya. Begitu bayaran, harusnya 500.000, 400 ya, 100 nyicil utangnya. Ya mungkin dia belum ridho, belum ada kelonggaran kan. Ini 500.000 sudah ada job semua ini. Istri berasnya habis 50.000. Anak nunggak SPP 2 bulan, 200.000. Ini listrik sudah bunyi tui setiap hari gitu ya. Ini sudah pas banget, pekan ini gajian udah habis semua. Tiba-tiba 100.000 dipotong. Berarti kan dia belum melonggar. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Gitu ya. Itu termasuk pemaksaan itu. Harusnya dia bersabar, jangan seperti itu. Ya orang hutang karena memang mereka butuh. Jangan kita todong itu. Ya, jangan seperti itu. Itu kurang baik dan tidak baik. Maka tinggalkan hal seperti itu. Wallahualam bishawab. Cuma satu pertanyaannya. Iya. Moga, Pak. Ini masih bersambung sama utang-utang. Ya, Tapi kebanyakan orang yang mengutangkan kan kadang-kadang apa ya? Bilangnya gini kalau bahasa kita, kamu bisa gitu kan utang kepada saya, itu dapat ganjaran enggak? Katanya itu kalau belum nyerutang dipastikan diberi ganjaran terus ya. Nah itu kebanyakan di kampung terjadi gitu lah, saya sering dengar. ngomongnya. Jadi mundat istilahnya, kamu gitu kan utang kepada saya, istilahnya gitu. Dulu gitu Pak ya. Apa sekarang masih?
Masih ada lah orang yang gitu. Iya. Satu ya. Sekali lagi, itu ngasih piutang itu Masya Allah. Ngasih utang itu luar biasa. Amal soleh luar biasa. Sedekah. Makanya, jangan sampai kemudian sedekah yang kita lakukan itu, kita kotori. Apa di antara? Dengan mumpat-mumpat tadi. Sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian bilman, dengan nyebut-nyebut, wal adha, dan ganggu orang yang disedekahi tadi. Dengan tadi, kamu ini gaya bisa hidup karena saya ngasih utangan. Nah gitu ya. Itu adha, itu ganggu, menyakiti, itu nyakiti banget itu. Maka jangan dilakukan itu. Bisa-bisa pahala. Ini sedekah saja yang sudah dikasihkan, itu bisa batal pahalanya karena apa? Tadi kita ngungkit-ngungkit, atau bahkan kita menyakiti orang yang kita sedekahi. Apalagi cuman hutangan. Hutangan masih kembalikan lagi kan gitu. Itu tentunya lebih bahaya lagi. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan man, tadi nyebut-nyebut, yang ngungkit-ngungkit, dan adha, dan mengganggu dan menyakiti orang yang dia hutangi tadi. Gitu ya. Ini ada syar'i ya dalam bab utang piutang gitu ya. Enggak yang lain Mas. Ada. Enggak Mas. Betul aja. Ini mengenai apa ya? Hibah pemberian. Ketika di perjalanan di awal perjanjian itu ya. Hibah tapi di atas perjanjian. Itu misalkan 10 juta lah ya. Tetapi baru bisa membayarkan 8 juta. Apakah yang 2 juta itu termasuk menjadi hutang atau tidak? Kemudian terus ditagih itu, mana yang 2 jutanya sama yang dihibahkannya. Terima kasih. Ada seorang menghibahi. Nanti saya kasih hadiah kamu ya, hibah 10 juta. Begitu pikir-pikir, cuma 8 juta uangnya. Ya. Apa? Perhatikan, ucapan tadi itu namanya janji. Itu janji. Janji itu harus ditepati. Kan gitu ya, harus ditepati. Sifat orang beriman seperti itu. Kapan dia berjanji, dia menepati. Nah, apakah itu berarti termasuk hutang? Iya, hutang. Makanya yang 2 juta ini wajib untuk dia bayarkan di situ. Kenapa? Dia sudah kadung mengatakan saya akan ngasih kamu. Kan gitu. Iya. Gitu. Makanya kalau ngasih hadiah, nanti saya kasih hadiah rahasia. Tadi yang 100.000, pikir-pikir ini jajan anak dulu 20.000 saja. Kalau yang belum ngomong kan nggak apa-apa kan. Tadi kalau ngomong di jalan 100.000, ternyata mikir-mikir, aduh ini berasnya habis kayaknya. Beli sekilo dulu misalkan. Terus di perjalanan itu misalkan ya tadi ditagih ridhonya jadi 8 juta, ini gimana itu? Ridhonya Jadi 8 juta ini. diralat gitu ya. Nah, kalau seperti itu keridhoan keduanya. Gimana? Saya pikir-pikir, saya banyak kebutuhan, ini 8 juta saja ya, 80.000 saja ya nggak apa-apa gitu. Iya. Kesepakatan lagi di situ. Nah, itu termasuk apa tadi? Seorang wanita dikasih apa tadi? Mahar 10 juta, ternyata apa? Dia mengembalikan 2 juta. Syaratnya apa? Fa'in tiptum, apa namanya? Dia dengan sukarela. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya. Nanti sambil sarapan ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.